Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Rania duduk di bangku sekolah dengan wajah cemberut. Teman-temannya sedang berbicara dengan antusias tentang kegiatan yang akan datang. Kegiatan tahunan yang selalu dinanti. Kegiatan sekolah yang membutuhkan dana cukup besar. Tahun ini, biaya untuk ikut kegiatan tersebut mencapai 2 juta rupiah. Rania tahu temannya yang lain sudah tidak keberatan, karena orang tua mereka pasti bisa dengan mudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Tapi bagi Rania, 2 juta adalah angka yang jauh dari jangkauan. Setelah bel masuk berbunyi, Rania pergi ke ruang guru untuk mengambil surat pemberitahuan kegiatan yang sudah dibagikan kepada seluruh siswa. Surat itu terlihat tebal. Namun, Rania hanya memperhatikan satu bagian, yaitu jumlah uang yang harus dibayar, 2 juta. "Bu, ini surat kegiatan tahunan, harus bayar 2 juta ya," kata Rania, menyerahkan surat itu kepada ibunya saat pulang sekolah. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun dalam hati ia merasa cemas. 2 juta, bagaimana ibunya bisa memenuhi permintaan itu? Ibu yang sedang mencuci piring menatap surat itu dengan cemas. Dia terdiam sejenak, mencoba menghitung secara mental uang yang mereka punya. Tapi angka itu jelas tak cukup. Ibu menghela napas panjang. "Ran, uang ibu belum cukup untuk bayar kegiatan itu. Kita akan coba cari jalan lain, ya. Mungkin ibu cari tambahan," jawab ibu dengan lembut. Tapi Rania tidak bisa menerima itu. "Ibu gak ngerti, teman-teman aku pada punya uang buat bayar. Kenapa aku harus susah? Kalau ibu gak bisa nyediain uang itu, aku gak peduli, aku harus ikut kegiatan ini. Semua teman-teman aku pasti ikut. Kalau enggak, aku bakal dianggap aneh." Rania mengucapkan kata-kata itu dengan penuh amarah, seolah tidak peduli dengan kondisi ibunya. "Ran, ibu akan berusaha, tapi kita harus sabar," jawab ibu dengan suara penuh harap, berusaha menenangkan anaknya. Namun, Rania sudah terlanjur marah. "Udah, ibu gak usah ngomong lagi deh. Yang penting aku mau uang itu sekarang." Ia berlari ke kamarnya, meninggalkan ibu yang hanya bisa menatap surat kegiatan itu dengan berat hati. Malam itu, ibu bekerja seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan beberapa pekerjaan rumah untuk tambahan penghasilan. Namun, malam itu, kerja kerasnya seakan tidak ada artinya. Uang yang diperoleh dari kerja kerasnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi uang 2 juta yang diminta oleh Rania. Ibu duduk di kursi dengan wajah lelah, memandang uang yang ada di meja. Tidak cukup. Tangannya menggenggam cincin emas satu-satunya yang ia miliki. Cincin pemberian almarhum ayahnya. Itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa. Ibu memandang cincin itu lama. Dia tahu betul betapa berharganya benda itu. Namun di saat seperti ini, cincin itu mungkin satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dengan berat hati, ibu akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan. Ia berjalan dengan langkah gontai, menahan air mata yang hampir keluar. Setiap langkah terasa semakin berat, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun ia harus mengorbankan kenangannya. Sesampainya di toko perhiasan, ibu menyerahkan cincin itu kepada pemilik toko. "Saya ingin menjual cincin ini," katanya dengan suara pelan. Pemilik toko itu melihat cincin dengan cermat, lalu memberikan penawaran yang jauh lebih rendah daripada yang ibu harapkan. Namun, ibu tidak bisa menolak. Ia butuh uang untuk Rania. Setelah transaksi selesai, ibu kembali ke rumah dengan uang yang cukup untuk membayar kegiatan sekolah Rania. Namun hatinya merasa kosong. Sesampainya di rumah, ibu tidak langsung memberitahu Rania tentang apa yang telah dilakukannya. Ia merasa sangat lelah. Fisik dan mentalnya tercabik-cabik. Namun ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk melihat senyum bahagia anaknya. Rania, yang masih marah, akhirnya keluar dari kamarnya dan langsung melihat ibu yang duduk dengan wajah lelah. "Ibu, uangnya ada?" tanya Rania dengan nada tidak sabar. Ibu mengangguk pelan dan memberikan uangnya itu kepada Rania. "Ini uangnya, Ran. Ibu berhasil cari uang lebih untuk kegiatanmu." Rania melihat uang itu, namun tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengambilnya dengan terburu-buru, masih dengan wajah masam. "Akhirnya bisa juga. Aku pergi sekarang ya," kata Rania sambil berjalan menuju pintu. Ibu hanya menatap anaknya yang pergi tanpa sepatah kata pun.
Setelah pintu tertutup, ibu duduk di kursi dengan perlahan. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Semua perjuangan, semua pengorbanan yang dilakukan sepertinya tidak pernah dihargai. Tapi ia tidak bisa marah. Dia tahu, meskipun Rania tidak mengerti sekarang, pengorbanannya adalah untuk masa depan anaknya. Ibu menunduk, memandangi cincin yang kini tak ada lagi di jarinya. Sambil mengusap air mata, ibu akhirnya terlelap dengan hati yang penuh rasa sakit. Rania mungkin tidak akan pernah tahu apa yang telah ia korbankan, dan mungkin juga tidak akan pernah menghargainya sampai suatu saat nanti. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.